Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2687 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Efesus pasal yang pertama, ayat 18 sampai ayat 23. Demikian firman Tuhan. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati, dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kita baca ini merupakan doa-doa Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Karena Rasul Paulus melihat iman, kasih, dan kerendahan hati dari jemaat yang ada di Efesus, sehingga Rasul Paulus mendoakan supaya jemaat yang ada di Efesus itu mereka terus hidup dalam perkenanan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat doa-doa Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Agar jemaat yang pertama ayat 18, perhatikan. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Haleluya. Rasul Paulus mendoakan jemaat supaya mereka memiliki hati yang terang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang yang sudah Kristen, bahkan ada juga hamba Tuhan yang masih hidup dalam kegelapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mendoakan supaya jemaat mereka mengalami terang kasih Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga hidup mereka sama seperti Musa. Ketika Musa ada dalam hadirat Tuhan 40 hari 40 malam, Musa ada di hadirat Tuhan, dan di saat dia turun untuk menjumpai bangsa Israel, kemuliaan Tuhan itu masih ada dalam Musa, sehingga wajah Musa itu bersinar, saudara. Amin. Haleluya. Rasul Paulus mendoakan jemaat yang ada di Efesus, dan tentunya
bagi kita semua gereja Tuhan di akhir zaman ini, supaya kita menjadi terang Kristus keluar, terekspresi dalam kehidupan kita, sehingga orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan, mereka melihat terang Kristus terpancar keluar dari kehidupan kita. Mereka yang hidup dalam kegelapan, mereka datang kepada Kristus melalui kehidupan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba saudara lihat. Ketika nelayan mau menangkap ikan tengah malam di tengah laut. Saudara, apa yang mereka gunakan? Mereka memberikan cahaya terang di sekitar perahu mereka. Supaya apa? Dari ikan-ikan kecil datang kepada terang itu. Kemudian datang ikan yang lebih besar, semakin lama semakin banyak ikan di bawah perahu itu. Karena apa? Mereka datang kepada terang itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga kita kalau jadi terang, dari yang kecil sampai yang besar, saudara akan datang kepada Yesus Kristus Tuhan melalui kita. Karena apa? Mereka melihat ada terang dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga makin banyak orang datang kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena saudara dan saya menjadi terang Tuhan di akhir zaman ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya orang-orang yang ada terang kasih Kristus, mereka telah meninggalkan dunia gelap mereka. Mereka telah meninggalkan kegelapan. Dan sekarang mereka hidup dalam kebenaran firman yang menerangi hidup mereka. Saya yakin dan percaya saudara, orang yang menjadi terang Tuhan, pasti hidupnya jadi berkat. Hidupnya berdampak menjadi kesaksian yang hidup. Karena apa? Dia menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Pertanyaannya sederhana, sudah nggak kita menjadi terang Kristus dengan melakukan kebenaran firman Tuhan? Atau jangan-jangan kita hanya melakukan firman Tuhan itu hanya pilih-pilih, saudara. Saudara, kalau kita hanya pilih-pilih dalam melakukan kebenaran firman Tuhan, kita tidak akan menyala terang. Kegelapan masih menguasai kita, bagaimana kita mau menjadi terang? Kalau saudara sudah menjadi pelaku-pelaku firman, saudara bisa mengampuni, bisa mengasihi musuhmu, mendoakan orang-orang yang mencelakai saudara, yang sudah melakukan kejahatan dalam kehidupan saudara. Wow, di sana saudara menjadi terang Kristus. Amin. Tapi kalau saudara masih menyimpan sakit hati, masih ada dendam, masih ada amarah, kebencian, saudara tidak akan bisa menjadi terang Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi terang Kristus dengan menjadi pelaku-pelaku firman. Dan dengan demikian, terang Kristus itu akan terpancar dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Jangan sampai saudara, orang melihat kita, mereka sama seperti firman Tuhan katakan, seperti makan buah asam. Kenapa? Karena ada banyak orang hanya pencitraan, hanya pura-pura baik, tapi ternyata aslinya jahat. Makanya dia tidak jadi terang. Orang-orang seperti itu hanya jadi batu sandungan, bukannya jadi terang, justru mematikan nyala-nyala api orang-orang percaya yang mau memancarkan terang Kristus. Justru orang-orang seperti itu yang mematikan api-api itu. Karena apa? Hidupnya tidak jadi pelaku-pelaku firman. Saudara, mari kita jadi pelaku firman. Dengan demikian, saudara dapat menjadi terang dimanapun saudara berada. Haleluya. Yang kedua saudara, isi doa Rasul Paulus kepada jemaat Efesus agar jemaat, ayat 19, perhatikan. Firman Tuhan berkata, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat menangkap bahwa isi doa Rasul Paulus kepada jemaat supaya mereka tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Firman Tuhan mau mengatakan kepada kita, kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan itu akan menyertai kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kuasa Tuhan yang hebat itu menyertai setiap orang percaya. Saudara, kalau saudara tidak merasakan kuasa Tuhan dalam kehidupan saudara, itu menandakan saudara masih hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, ketidakpercayaan. Kalau saudara percaya kepada Tuhan menyertai saudara, saudara akan melihat kuasa Allah bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kuasa Tuhan akan bekerja dengan hebat, dahsyat, luar biasa dalam kehidupan orang-orang percaya. Haleluya. Sudah perhatikan ayat 20 sampai ayat 21. Firman Tuhan berkata, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kuasa Tuhan yang menyertai saudara dan saya jauh lebih tinggi dari penguasa-penguasa yang berkuasa di muka bumi ini, di alam semesta ini. Saudara, Tuhan Yesus berkuasa atas semua yang ada dalam alam semesta ini dan juga di sorga. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kuasa yang tidak terbatas itu menyertai semua orang percaya. Amin. Makanya saudara jangan takut, jangan khawatir, tetap percaya saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi kesaksian yang hidup. Kalau kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita, kenapa kita masih khawatir? Saudara, dalam tahun ini kami gereja yang saya rintis dan di cabang-cabang yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, 3 saudara dari induk dan cabang-cabang itu membangun, dan itu hanya dengan iman. Amin. Kita percaya kalau ini memang pekerjaan Tuhan, Tuhan yang bertanggung jawab, Tuhan yang sediakan semua apa yang dibutuhkan. Haleluya. Dan benar, kuasa Tuhan menyertai, kuasa Tuhan bekerja, kuasa Tuhanlah yang menyatakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang luar biasa. Semua yang diperlukan Tuhan sediakan. Amin. Saudara, kalau kita mengaku hamba Tuhan tapi kita punya mental pengemis, minta sana minta sini, saudara, itu menandakan saudara mengandalkan manusia. Kalau benar Tuhan menyertai dalam pelayanan saudara, Tuhan yang akan menggerakkan orang untuk membantu kita tanpa kita mengemis sama orang itu. Saudara, berapa kali saya berjumpa dengan hamba Tuhan, sesama hamba Tuhan, baru kenal sudah disodorkan proposal, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini kesaksian saya, Tuhan sediakan. Kenapa saudara ragu? Kenapa saudara takut? Dalam pembangunan 3 gereja yang Tuhan percayakan kepada saya untuk jadi gembala, tidak ada proposal. Tuhan yang sediakan semua dengan cara Tuhan yang ajaib. Makanya iman saya, kalau ini memang rencana Tuhan, pasti mujizat Tuhan terjadi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun mungkin kita melihat sepertinya jalan buntu. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan sanggup buat jalan di saat bangsa Israel, mereka terjepit keadaan posisi mereka. Di belakang mereka tentara Firaun yang mengejar mereka untuk membawa mereka kembali ke Mesir untuk menjadi budak. Di depan mereka ada laut Teberau yang begitu luas.
Secara manusia tidak mungkin mereka bisa seberani. Tapi saudara lihat, kuasa Tuhan yang luar biasa Tuhan nyatakan bagi Israel. Amin. Mujizat besar terjadi. Laut beraut terbelah menjadi dua, menjadi jalan bagi bangsa Israel untuk menyeberang sampai ke tanah perjanjian. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita, kita akan juga melihat Tuhan membuka jalan ketika kita melihat jalan di depan kita buntu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara percaya kepada Tuhan, Tuhan akan lakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupanmu. Amin. Haleluya. Tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga, saudara, isi doa Rasul Paulus kepada jemaat. Ayat 22 dan 23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Haleluya. Yang ketiga, saudara, isi doa Rasul Paulus supaya jemaat atau gereja Tuhan bersatu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan ini mengatakan bahwa Yesus adalah kepala gereja, sedangkan gereja adalah tubuh Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesama tubuh Kristus, kita harus bersatu. Amin. Kita harus bersatu. Itu juga kan doa Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 17, supaya kita menjadi satu sama seperti Yesus dan Bapa, satu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menghendaki perpecahan, kita tidak mau bersatu, itu menandakan kita tidak mengerti firman. Kita tidak mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kita gerejanya. Saudara perhatikan, kalau saudara punya anak, katakanlah anak saudara 2 orang. Saudara, apa sih yang saudara inginkan melihat 2 orang anak saudara? Kelak mereka tumbuh besar, dewasa sampai mereka menikah. Saya yakin dan percaya harapan saudara sebagai orang tua, supaya anak saudara yang hanya 2 itu hidup rukun dan damai, satu dengan yang lain, saling mengasihi, saling menolong, saling membantu. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga isi hati Kristus bagi kita, anggota tubuh Kristus. Tuhan mau kita, gereja Tuhan, saling topang satu dengan yang lain, saling menolong, saling membantu, tanpa melihat dari denominasi mana. Itu yang Tuhan mau. Amin. Kita gereja Tuhan bersatu. Saya yakin dan percaya kalau gereja Tuhan bersatu, haleluya, pasti gereja berdampak positif. Amin. Jadi berkat dan hebat. Saudara, kalau gereja bertengkar satu dengan yang lain, saudara, itu hanya membuat sakit hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita bergandengan tangan bersatu. Jangan sampai kita sibuk untuk mencari celah, membuat keributan, menyalahkan gereja satu dengan gereja yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita fokus bahwa kita ini adalah tubuh Kristus, harus bersatu, bergandengan tangan, bersatu jadi berkat bagi negara kita Indonesia. Amin. Sehingga kita memenangkan jiwa bagi Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar dari doa Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Tentunya juga ini berlaku buat kita semua gereja Tuhan. Haleluya. Saudara, apa yang menjadi isi doa daripada Rasul Paulus? Yang pertama, supaya hati jemaat terang. Yang kedua, supaya jemaat tetap percaya. Memang ada banyak tantangan, ada banyak godaan, tapi biarlah mereka tetap percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita belajar supaya gereja Tuhan
bersatu. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh luar biasa. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan biarlah berkat Tuhan terus memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.